ada sebuah amalan yang ketika Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah tidak pernah mengerjakan. Contohnya seperti salat. Ketika Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, berpuasa, Allah tidak berzakat dan tidak berpuasa. Akan tetapi ada satu amalan yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, akan tetapi Allah juga melaksanakannya. Apa amalan tersebut? Yakni bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti, mana dalilnya? Di Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menganjurkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan salawat ini mampu dan dapat menolong kita nanti di yaumil qiyamah, ketika tidak ada pertolongan selain pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Bukhari dan juga Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam salah satu kitabnya, yakni Al-Anwarul Muhammadiyah. Beliau menukil hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya, namun tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana sayyidu waladi Adam." Di hadapan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin umat manusia. Hal tadruna mimma dzalik? Kata Nabi Muhammad, apakah kalian tahu kenapa aku dijuluki sebagai pemimpin umat manusia? Sahabat serentak menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah peristiwa yang dimana di hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di padang mahsyar, di tempat di mana manusia dikumpulkan dari zaman awal sampai zaman akhir, dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Ketika itu manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam karena dosa-dosanya sampai kepalanya. Sehingga para pemimpin-pemimpin orang soleh, para orang-orang soleh tidak kuat untuk menahan, tidak kuat untuk melihat siksaan tersebut. Maka datanglah orang-orang soleh kepada Nabi Adam alaihissalam, seraya berkata, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Ishfa' lana, berilah syafaat kepada kami. Tolong angkat azab ini karena kami tidak kuat untuk menerima azab ini. Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi ghadibal yaum lam yaghdab mislahu walan yaghdaba mislahu ba'dahu. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah pada hari ini sedang marah. Kemarahan yang tidak pernah terjadi dan kemarahan yang tidak akan pernah terjadi. Hari ini Allah marah dengan kemarahan yang sangat besar. Aku tidak berani untuk menghadap Allah dan meminta syafaat untuk kalian. Idhabu ila ghairih. Kalian pergilah kepada yang lain. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang tersebut berangkat dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh dengan mengucapkan kalimat yang sama, "Ya Nuh, ishfa' lana." Lalu Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama, "Pergilah kalian kepada yang lain. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam." Berangkat mereka kepada Nabi Ibrahim, mengucapkan kalimat yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam." Berangkat manusia kepada Nabi Musa
berkata yang sama, dijawab yang sama. Lalu kata Nabi Musa, berangkatlah kalian kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika manusia datang kepada Nabi Isa, wahai Isa, isfa' lana, berilah syafaat kepada kami, tolonglah kami. Kami sudah tidak kuat untuk menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Apa kata Nabi Isa? Inna rabbi ghadibal yaum, lam yaghdab mislahu wa lam yaghdab mislahu ba'dahu. Jawaban yang sama yang diucapkan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa juga dijawab sama oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Namun Nabi Isa alaihi salatu wasalam memberikan sebuah pencerahan kepada umat manusia. Berangkatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Habibullah, beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad, minta syafaatnya. Maka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Rasulullah." Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di arsy. Berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Sudahi sujudmu, angkat kepalamu. Lalu Allah melanjutkan kalimatnya, "Sal, mintalah, tu'tah, niscaya akan aku berikan kepadamu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada kita umat manusia. Maka kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, ummati, ummati, ummati." Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi Muhammad tidak menyebut sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad tidak menyebut keluarganya, akan tetapi Nabi Muhammad menyebut kita sebagai umatnya. Maka sudah sepantasnya kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat beliau, wasilah beliau, nanti di hari kiamat di padang mahsyar Allah mengangkat azab yang sangat pedih karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syakhawi menuliskan di dalam salah satu kitabnya, beliau menulis bahwasannya Allah menciptakan satu malaikat yang tugasnya hanya untuk mencatat orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang manusia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat, malaikat tersebut menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan yusallim alaik. Ya Rasulullah, fulan ibni fulan yusallik alaik." Wahai Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu, fulan bin fulan menyampaikan salam kepadamu. Maka sudah sepantasnya kalimat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syakhawi, fulan bin fulan, yakni nama kita dan nama ayah kita ketika kita bersalawat kepada Rasulullah disebutkan di hadapan Rasulullah. Maka kata Imam Asy-Syakhawi, salah satu ciri anak yang berbakti kepada orang tuanya yakni banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat nama kita dan nama ayah kita disebutkan di hadapan Rasulullah, sudah pasti orang yang disebutkan namanya di hadapan Rasulullah orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan. Maka sudah sepantasnya marilah di hari Jumat ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu,
in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yuk, marilah di hari yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mulia ini, insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat nanti kita mendapatkan asy-syafa'atul uzmah dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.